Seorang pria di Banyumas menghabisi nyawa seorang gadis di bawah umur karena merasa sakit hati. Pelaku yaitu Kiswanto berusia 27 tahun merasa tersinggung dan nekat membunuh korban selesai disebut memiliki alat kelamin kecil. Jasad korban FAS berusia 16 tahun ditemukan pada Senin 2 Juni sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di depan pagar rumah warga di Jalan Ahmad Yani Gang BP 4 nomor 53, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Permata Putra Sejati. Silakan rekan Jati. Baik, dapat saya informasikan teman-teman Tribunal bahwa misteri terkait dengan penemuan mayat wanita yang berada di depan gerbang milik rumah seorang warga di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur akhirnya terungkap bahwa berdasarkan dari olah TKP kemudian juga hasil otopsi bahwa memang ada indikasi atau memang perbuatan pembunuhan sebetulnya dilakukan oleh seorang pria berasal dari Desa Lesmana, Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil olah TKP dan juga pemeriksaan, kronologi itu bermula ketika pelaku, yaitu Kiswanto ini, hendak memesan layanan seksual atau bookingan terhadap seorang wanita berinisial F melalui aplikasi AmiChat. Melalui aplikasi itu, pelaku berusaha melakukan transaksi seperti itu dan juga melakukan hubungan bersama dengan korban di rumah tempat dari pelaku itu bekerja. Pelaku bekerja di salah satu rumah di Kelurahan Sokanegara. Dia sudah bekerja kurang lebih selama 4 bulan di rumah tersebut. Dan juga ketika melakukan transaksi, yaitu ketika melakukan kontak dengan korban, itu disepakati nominal angkanya adalah sekitar 400.000 untuk proses pembayaran. Kemudian pada hari Minggu, antara pelaku dan korban bersepakat untuk bertemu di tempat pelaku. Ketika bertemu, korban ini diantarkan oleh seorang teman, seorang laki-laki, diantarkan menggunakan sepeda motor. Namun memang ketika bertemu, korban ini bertemu dengan pelaku di rumah korban melalui pintu belakang. Di bagian pintu belakang, korban bertemu kemudian masuk ke bagian rumah atau pemilik rumah si majikan. Kemudian mereka melakukan kontak seperti itu atau melakukan hubungan di kamar milik pelaku. Namun ketika sudah melakukan transaksi seperti itu, ada perkataan dari korban yang menyinggung si pelaku, yang mengatakan bahwa alat kelamin dari pelaku ini kecil, sehingga membuat pelaku merasa tersinggung. Kemudian setelah melakukan hubungan itu, pelaku langsung membekap dari korban ketika masih berada di dalam kamar dengan cara membekap mulut dan juga mencekik di bagian leher. Setelah melakukan tindakan tersebut, pelaku sampai dengan Senin pukul 4 pagi ini mencoba untuk mengeluarkan atau pergi dari tempat tinggalnya itu untuk membawa korbannya itu lewat belakang rumah tadi, itu kemudian menaruhnya di depan gerbang rumah yang persis berada di belakang rumah dari majikan pelaku tersebut. Itu hanya ditaruh seperti itu saja di depan gerbang dengan memakaikan helm dari milik korban. Nah, setelah melakukan perbuatan tersebut, hingga akhirnya pada pukul 6 pagi, warga sontak langsung terkejut dengan penemuan mayat yang menggunakan helm di depan gerbang. Itu adalah kronologi kronologi dari si pelaku melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dari hasil dari apa namanya otopsi, memang ditemukan memang ada tanda-tanda luka di bagian apa namanya di bagian leher itu adalah luka seperti mensekik seperti itu yang menyebabkan korbannya tewas seperti itu. Kembali ke studio.
Baik, rekan Jati, kemudian pasal apa yang dikenakan kepada pelaku setelah melakukan pembunuhan ini dan bagaimana ancaman hukumannya? Betul, memang diketahui teman-teman Tribuners untuk korban ini adalah masih di bawah umur, itu masih berumur 16 tahun dan pasal yang dikenakan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya itu adalah 15 tahun. Korban ini memang masih di bawah umur, masih berumur 16 tahun, asalnya berasal dari Paguyangan, Brebes. Kemudian informasi tambahan teman-teman Tribuners bahwa pelaku ini sebenarnya sudah mempunyai istri, kemudian ditinggal seperti itu dan bekerja sudah baru 4 bulan di rumah majikannya yang berada di Kelurahan Sukanagara tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Permata Putra Sejati atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Itu kan dia bilang itu saya emosi Pak, itu yang disampaikan Pak Kapolres saya, motifnya apa sih kan gitu. Kan kita nggak ada sembarangan juga menyampaikan motif ini tanpa hasil pemeriksaan tersangka kan. Makanya tadi ya asumsi-asumsi yang lain itu ya ada juga, cuma kan kita sesuai hasil keterangan si tersangka. Paham no? Pak, Tapi kan motifnya bagus juga tuh. Pak, satu lagi itu yang mengeluarkan busa itu ada penjelasan ilmiah. Oh ya, itu sesuai hasil otopsi itu. Ada tekanan ini. Bahasanya bahasa medisnya itu karena tertekan sikap itu menyebabkan bukan karena pengaruh obat dan sebagainya. Itu kan ada spekulasi seperti itu kan awalnya. Itu udah dipastikan itu dengan hasil koordinasi otopsi juga. Di bagian dada. Iya, maksudnya karena penyekapan ini membuat mati lemas ini keluar itunya. Bahasa medisnya saya kurang paham. Tapi yang pasti bukan karena pengaruh obat dan sebagainya. Karena kan disekap itu, sama dicek itu setelah lemas kan keluar itu busanya. Ada sinkron kok dengan hasil otopsi. Dan ancaman hukuman 15 tahun. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.